Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalimatun nujaddidu biha imanana fi kulli waqtin wa hin, wa kalimatun arsalallahu bihal anbiya wal mursalin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin qaidil ghuril muhajjalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini, pada hari ke-27 bulan Syawal, Allah pertemukan kita di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada kesempatan saya untuk menyampaikan ucapan selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Saya teringat dengan salah satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang meluluskan hajat saudaranya, maka Allah akan luluskan hajatnya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan itu tergantung amalnya. Amalnya baik, balasannya baik. Begitu juga. Dan kalau kita mendoakan orang lain, doa kebaikan, kita dapat kebaikan sama dengan dia. Sama dengan dia. Apalagi orang itu dari jauh. Apalagi orang itu nggak ada bersama kita. Apalagi orang itu nggak ada di depan kita. Disinilah diuji keikhlasan kita, ya, mendoakan orang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir 1 bulan kita berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan kita semangat beribadah. Siang hari dengan saum, malam hari dengan kita qiyam. 24 jam merupakan kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya beribadah dalam bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lain. Walaupun kita tidak makan dan tidak minum, justru dalam keadaan saum itu kita lebih khusyuk. Apalagi tilawatul Qur'annya. Kita ba'da salat tarawih
angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna fi hadhil lailatil syarifatil mubarakah min layali syahri Ramadan minas su'adail maqbulin. Masya Allah. Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami fi hadhil lailatil syarifatil mubarakah, di malam hari yang berkah ini. Minas su'adail maqbulin, termasuk orang-orang yang bahagia diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu beliau meninggikan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ditinggikan, ya, ditinggikan. Dan Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah itu diri di atas batu, yang akhirnya batu itu bercetak kaki beliau, yang akhirnya menjadi maqamu Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di dalam Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, di sana ada maqam Ibrahim yang sekarang itu dikurung, ya, dikurung di dalam kaca, gak bisa orang megang. Nah, itu betul-betul mukjizat, ya, yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Jadi itu bukan semen basah diinjak bercetak kayak orang bikin bata. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, dia injak batu. Batunya itu bercetak telapaknya. Telapaknya besar, Ibu, karena orang zaman dulu. Beda dengan zaman orang sekarang, kecil-kecil. Umat Nabi Muhammad kecil-kecil. Kalau umat terdahulu, mereka umurnya, Ibu, ratusan sampai ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalam usianya 1050 tahun. 1050 tahun. Ya. 1050 tahun. Bagaimana 1050 tahun? Beliau menjadi nabi usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Nah, 40 ditambah 950, 990. Nah, di saat usia 990 itu terjadi topan, terjadi banjir. Terjadi banjir, Ibu. Banjirnya itu tidak tanggung-tanggung, Bu. Biasanya kita ini kalau banjir itu air dari tanah. Air dari tanah atau dari dataran tinggi. Atau kali meluap. Bu, kali meluap. Kayak di Semarang ini belum lama, Bu. Di Semarang banjir. Ada tanggul yang jebol. Banjir. Biasanya banjir begitu, tapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam nggak begitu, Ibu. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ibu, yang namanya air itu keluarnya dari lubang dapur. Dari situlah keluarnya air, Ibu. Keluar air dari situ. Kemudian bukan dari awan, angin, langit terbuka. Air dari bawah. Dari bawah terpancar. Kemudian fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit. Air turun dari langit. Sehingga, Ibu, namanya banjir itu berombak. Saking banyaknya air dan tingginya air. Yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana berjalannya kapalnya Nabi Nuh. Wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Kapal itu berjalan di atas ombak. Di atas ombak seperti gunung.
Dan memang anak Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka kepada orang tuanya, ketika diajak oleh ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, Masya Allah, anak durhaka masih dipanggil ya bunayya, sayang. Ini orang tua kepada anak. Coba anak kepada orang tua. Nabi Nuh, anaknya udah nggak mau. Anaknya udah melawan dia, ngelawan. Anak yang lawan dia. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana. Saya kalau cerita tentang nabi-nabi itu ingat almarhum. Siapa? Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dulu Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu kalau bulan Ramadan menceritakan tentang kisah nabi-nabi itu. Urut dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu kisah para nabi, Ibu, karena perjuangan nabi itu adalah perjuangan orang-orang yang menyebarkan agama, menyebarkan ilmu. Yang namanya perjuangan itu sama. Cuma beda orangnya, beda waktunya, beda tempatnya. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku yang tersayang, ayo naik kapal. Kapal Nabi Nuh 3 tingkat, Ibu. Paling bawah itu isinya binatang-binatang. Isinya apa? Binatang-binatang. Di tengah-tengah itu manusia. Saat Nabi Nuh menjadi nabi, Ibu, dan berdakwah 950 tahun, dunia ini sudah penuh dengan manusia. Dunia sudah penuh dengan manusia. Berapa banyak yang naik kapal bersama Nabi Nuh? Gak sampai 180 orang. 80 orang bersama Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh alaihi salam ya mengajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama aku, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung. Saya akan terlindung, akan bebas ataupun selamat dari banjir. Dijawab oleh sang ayah. Anak kadang-kadang memang suka begitu ya. Diperintah ataupun dilarang, dia ngejawab, dia ngelawan. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini tidak ada perlindungan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, ini saya cerita masalah umur ya. Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam di saat beliau usianya 990 tahun terjadi banjir yang luar biasa. Habis itu semuanya. Berapa lama itu banjir? Kalau orang dulu singgetnya berapa lama? Orang dulu kan bilang singget, Bu ya. Paham Bu Ibu singget, Bu? Surut. Ya kalau dulu Ibu, kalau kita dari Kuningan nyebrang ke Menteng Dalam, kalau musim hujan tuh Kelebu, Bu. Banjir, Bu. Turunan di situ, turunan Kong Alim gitu. Ya turunan Masjid Bletan dulu itu, Masjid Al-Makmur dulu adanya di atas, Ibu. Di atas di arah Kuningan, Ibu. Ya, di sebelah bilirnya Pohon Sawu. Saya masih ingat betul itu, masih terbayang oleh saya. Ibu sekalian, surutnya berapa lama? Surutnya yaitu sekitar 10 bulan. Sekitar 10 bulan. Orang setinggi gunung kok. Ombaknya aja setinggi gunung. Ombaknya, Ibu. Itu baru ombaknya. Belum airnya. Habis semua penduduk. Habis semuanya. Nah, Ibu sekalian, nah setelah itu Nabi Nuh hidup 60 tahun setelah kejadian itu. Makanya dikatakan Nabi Nuh usianya sekitar 1050 tahun.
kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina sittin was sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalla man yatajawwazu dzalik, dan sedikit atau langka yang melampaui usia 70 tahun. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggikan Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal baik ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Apa buktinya? Buktinya amal Nabi Ibrahim itu diterima. Setelah itu apa yang beliau lakukan menjadi kebaikan terus menerus nyambung dari generasi ke generasi, keturunannya terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai saat yang Allah takdirkan nanti. Jadi orang tawaf di Ka'bah itu nggak ada henti-hentinya, Ibu. Siang malam, dan tidak ada waktu larangan bertawaf. Kalau sholat ada waktu makruh, ada waktu kita nggak boleh sholat, habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari, kecuali ada sebabnya, seperti sholat jenazah itu. Kalau sholat sunnah nggak boleh, ya, tidak boleh. Apa tandanya kalau amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itba'ul hasanah bil hasanah. Kebaikan disusul dengan kebaikan. Ramadan, Ibu, saum wajib, maka disusul dengan saum juga. Saum Syawal 6 hari. Saum Syawal 6 hari. Kenapa saum Syawal 6 hari? Karena ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa atba'ahu bisittin kana kaman shomad dahra kullah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang saum dalam bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, kemudian dilanjutkan dan kemudian diikuti dengan saum sunnah 6 hari pada bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti saum sepanjang waktu. Kira-kira perhitungannya bagaimana, Ibu? Perhitungannya, rumusannya adalah al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Kita saum wajib bulan Ramadan berapa lama? 1 bulan. Dapat pahala seperti saum 10 bulan. Kemudian kita saum sunnah bulan Syawal berapa hari? 6 hari. Itu dapat pahala seperti orang yang saum 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan jadi 12 bulan, sama dengan 1 tahun. Masya Allah.
Begitu mudahnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saumnya, Ibu sekalian. Saumnya. Kemudian salat malamnya. Salat malamnya, Ibu sekalian. Masya Allah. Kita di dalam bulan Ramadan justru kurang tidur. Justru kurang tidur. Orang kalau yang betul-betul ibadah dalam bulan Ramadan, dia pasti kurang tidur. Bukan siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Bukan dibalik sebegitu. Tapi justru waktu malam yang biasanya waktu tidur, habis Isya kita tarawih. 1 bulan itu, Ibu. Masya Allah. Kita sholat malam, kemudian sholat witir. Nah sekarang selesai Ramadan, dilanjutkan atau tidak? Nah, buktikan. Kalau saum atau sholat kita dalam bulan Ramadan, sholat malam, sholat tarawih kita diterima oleh Allah. Ibu berdoa habis sholat witir, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Itu doanya. Sekarang buktikan bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doanya, permintaan kita. Sekarang kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita, usaha kita bahwa amal kita itu diterima, sholat malam kita diterima, sholat tarawih kita diterima, sholat witir kita diterima. Setelah bulan Ramadan lanjutkan sholat malam. Kalau di dalam bulan Ramadan umpamanya sholat tarawih 20 rakaat atau yang kerjainnya 8 rakaat. Nah sekarang setelah Ramadan kerjakan sholat sunnah malam itu, sholat tahajud itu. Berapa bisanya? Minimal 2 rakaat. Kalau 2 rakaat nggak bisa ya kebangetan. Nah witirnya, kalau dalam bulan Ramadan kita ikut imam. Bagaimana imam? Jadi kalau dalam bulan Ramadan seseorang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam semalam suntuk, semalam penuh. Nah, kalau dalam bulan Ramadan kita sholat tarawih berjamaah, dan ini satu-satunya sholat yang dilaksanakan secara terus-terusan, secara berjamaah. Afdolnya sholat seseorang itu adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib dilaksanakan di masjid. Tapi untuk bulan Ramadan justru afdolnya sholat tarawih itu berjamaah. Kenapa? Karena itu sunnah yang dimulai oleh salah seorang khalifah. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah al-khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafair rasyidin yang mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat-erat. Ibu, kalau ada kucing kalau ada kucing nyolong ikan, Bu, biasanya diapain, Ibu? Biasanya diapain ikan itu? Digigit erat-erat. Gitu. Addu 'alaiha bin nawajid, itu diperumpamakan seperti begitu. Pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Ibu sekalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Salat tarawih secara berjamaah itulah sunnah yang dimulai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ibu-ibu sekalian, kalau dalam bulan Ramadan kita melazimkan setelah sholat tarawih, sholat witir bersama imam,
sebelum kita tidur. Nah, setelah bulan Ramadan, untuk membuktikan, untuk berikhtiar bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan sholat witir sebelum tidur. Dan sholat witir sebelum tidur itu adalah salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang boleh sholat witir itu sebelum tidur atau setelah bangun tidur untuk tahajud, boleh. Ada dua riwayat. Pertama, riwayat Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq orangnya sangat hati-hati. Maka beliau sholat witirnya sebelum tidur. Takut ntar nggak bangun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak, dia percaya diri. Dia sholat witirnya kalau setelah sholat tahajud, bangun malam sholat tahajud baru beliau tutup dengan sholat witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, kepada umatnya, untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ya, ibu sekalian. Nah, kita buktikan saum kita diterima, kita lanjutkan dengan saum sunnah. Apakah saum Syawal atau saum Senin Kamis atau saum Ayyamul Bid ataupun saum-saum yang lainnya, yang itu merupakan saum sunnah. Atau ada yang melaksanakan umpamanya saum Daud alaihissalam. Itu sebaik-baik saum sunnah adalah saum Daud alaihissalam. Tapi tidak semua orang kuat. Tidak semua orang kuat. Ya ibu sekalian. Amal-amal yang sunnah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saumnya, kemudian sholat malamnya, kemudian tilawahnya, kemudian tilawahnya. Nah, kalau dalam bulan Ramadan kita punya target berapa kali hatam, berapa kali hatam, berapa kali hatam, ya. Ibu sekalian, nanti derajat seseorang, tingkat seseorang, dia beradanya di tingkat berapa ketika berada di surga nanti, itu tergantung kepada bacaan Al-Qur'annya. Tergantung kepada bacaan Al-Qur'annya. Nah, ibu sekalian, maka wiridkan, jadikan wirid baca Al-Quran. Jadikan wirid baca Al-Quran. Jadi ibu, kita setelah baca Al-Quran biasanya berdoa, Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa rahmahnya, roknya jangan dipanjangin, wa rahmah, enggak, imaman wa hudan wa rahmah, ya. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, anugerahilah kepadaku kemampuan memtilawah Al-Quranul Karim ana al-lail, tengah malam. Tengah malam, di saat hening, di saat sepi, orang pada tidur, ya, tidak terlihat oleh manusia, termasuk kamera nggak ada. Ini masuk sholat semalam sendiri pasang kamera, buat apaan? Ya, orang tidak terlihat oleh seseorang, ibu sekalian. Dan baca Al-Quran paling afdol adalah baca Al-Quran di saat sholat. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau memang belum hafal, pegang mushaf, baca di mushaf. Nggak apa-apa kalau untuk sholat sunat. Untuk sholat sunnah, ya.
Supaya nanti mushafnya itu nggak kebawa sujud, taruh di samping kita ini ada semacam meja agak tinggi gitu. Jadi ketika kita akan rukuk, taruh. Ketika kita sujud, taruh. Karena ketika kita rukuk dan ketika sujud tidak boleh baca Al-Quran. Dalam rukuk dan dalam sujud tidak boleh baca Al-Quran. Itu adabnya demikian. Ketika kita rukuk kita bertasbih. Ketika kita sujud kita bertasbih dan berdoa. Jadi ketika kita rukuk perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih. Ketika kita sujud perbanyak doa. Selama memang sholat kita itu tidak terkait dengan orang di belakang kita. Kecuali kita dalam keadaan imam, kita harus pertimbangkan keadaan makmum. Ya, tidak boleh orang menjadi imam sementara makmumnya nggak suka. Nggak boleh. Makanya imam itu harus betul-betul terpilih. Harus betul-betul dipilih, bukan sembarangan. Ya nggak asal maju, asal nyelonong saja, nggak boleh. Jadi tidak boleh seseorang menjadi imam sementara makmum nggak suka. Ibu sekalian. Jadi kalau baca Al-Quran pada malam hari itu afdolnya adalah dalam kondisi sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan tartil bacanya, nggak buru-buru. Ini ibu-ibu kalau bulan Ramadan pilih imam yang paling cepat baca. Enggak, jangan. Baca Al-Quran itu ditartil, dinikmati Bu, dinikmati. Al-Quran walaupun kita tidak paham, kalau kita bacanya khusyuk, insya Allah nyentuh hati. Menyentuh hati. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Ini kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Nah, ibu sekalian, saumnya, salat malamnya, tilawah Al-Qur'annya, ini harus diistiqomahkan. Ini harus diistiqomahkan. Satu hari satu malam kita baca suratul Fatihah minimal 17 kali. Sesuai dengan jumlah rakaat sholat fardu, itu paling sedikit. Apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Apalagi ditambah dengan zikir-zikir lain. Ya. Nah, di dalam kita membaca suratul Fatihah, dalam suratul Fatihah itu ada akidah, ada syariah. Dalam suratul Fatihah itu ada ibadah. Salah satu ibadahnya lah doa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itulah al-Islam. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. 4 ini. Nih. Jalannya 4 orang ini. Jalannya 4 orang ini, 4 golongan ini. An-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang yang imannya Masya Allah. Seperti Abu Bakr As-Siddiq. Orang pada musuhin Rasulullah, dia beriman. Dia berimpak, dia bersedekah dengan semua hartanya. Ditanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakr As-Siddiq? Dikatakan, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Masya Allah.
Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk anakku Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Seolah-olah dikatakan, aku titipkan keluargaku, anakku kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya, memang kalau orang tidak tanggung-tanggung di dalam beribadah, dia akan mendapatkan balasan luar biasa. Nah, as-siddiqin itu di antara siapa? Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Ya. Mati syahid itu bisa syahid di dalam peperangan, bisa syahid di dalam perjuangan. Dia menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, as-salihin. Ya, ini yang paling kita bisa kejar, ini bisa contoh yang keempat. Siapa orang-orang soleh? Orang-orang soleh adalah al-qaim bihukukillah wal qaimu bihukuki ibadillah. Orang yang melaksanakan hak Allah, artinya ibadahnya bagus. Dan orang yang melaksanakan hak hamba-hamba Allah, artinya muamalahnya bagus. Jadi harus sejajar. Ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Muamalah ini berkenaan dengan adab dan akhlak serta perilaku kepada sesama manusia. Akhlak. Kalau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada seorang perempuan. Ya, ini maaf ini kalau saya contohin orang perempuan. Masya Allah, dia sholat malam, dia saum siang hari. Tapi kerjanya mempergunjing orang. Kerjanya ngomongin orang nggak habis-habisnya. Ini diceritain, ini dijelekin, nggak ada bagusnya orang. Semuanya orang jelek. Nah, akhirnya apa? Percuma. Dia menjadi muflis, menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Kenapa? Kebaikannya ditumpahin kepada siapa? Kepada orang yang jadi sasaran pergunjingannya. Kalau belum cukup apa? Dosa orang yang jadi sasaran pergunjingan itu ditimpain ke dia. Na'udzubillah. Jadi ibadah dan muamalah supaya bagus sejajar itu orang-orang soleh. Tapi kita nggak boleh ngaku-ngaku soleh. Oh, saya ini udah soleha. Sholatnya aja tepat waktu. Saumnya Masya Allah. Sodakohnya udah sering. Dan lain sebab udah ngaku baik dah gitu. Nah, tidak boleh. Kita mengaku baik. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan ngaku-ngaku baik. Allah lebih tahu dengan siapa yang bertakwa kepadanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran dari usia kecil. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab itu langsung dihafal. Beliau baca kitab Muwatta karangan gurunya yaitu Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah radhiyallahu taala anhuma. Itu seolah-olah yang diisi kitab itu ada di telapak tangannya. Ini karomah yang diberikan kepada orang-orang dahulu, kepada ulama-ulama dahulu. Yang memang mereka memorinya itu Masya Allah. Kapasitasnya kalau istilah orang sekarang itu komputer itu memorinya luar biasa. Otaknya encer. Nggak beku. Ya, bukan otak udang. Sedangkan setiap amal yang baik akan menjadi barokah kalau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman mengirim surat. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis. Apa? Innahu bismillahirrahmanirrahim.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Masya Allah. Jadi istiqomah, kita harus istiqomah, harus pertahankan, pegang kuat-kuat ini yang kita sudah lazimkan dalam bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan itu kita pertahankan, istiqomah, karena ini salah satu permintaan kita yang kita ucapkan di saat membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi susah untuk istiqomah, Bu, nggak gampang. Nggak gampang untuk istiqomah. Nggak gampang. Jadi ada dua pondasi, Bu. Ada dua pondasi. Saya bahasanya, coba saya bahasanya yang paling semudah-mudahnya. Ada dua pondasi untuk kita istiqomah. Ini musola berdiri tegak karena ada pondasi di pojok-pojoknya. Ada dua pondasi. Pertama, istiqomah hati. Yang kedua, istiqomah lisan. Istiqomah hati, istiqomah lisan. Istiqomah hati, apa istiqomah hati? Hati kita ini, Bu, ada amalnya, Bu. Iman itu diawali dari hati, dilanjutkan dengan ucapan dan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan amal nyata, amal yang kelihatan, amal yang tampak. Amal hati namanya iman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kemudian kita yakin kepada Allah. Kemudian kita mengharap kepada Allah. Ibu mengharap jangan kepada manusia. Jangan mengharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Jangan mengharap kepada manusia. Manusia hari ini dia kuat, besok belum tentu dia kuat. Manusia hari ini hatinya enak, besok belum tentu dia enak hatinya. Manusia hari ini kita dikasih, besok belum tentu dikasih. Jangan mengharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Minta kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan salah seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar. Beliau katakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah akan gerakkan hati manusia. Ya ikhtiar boleh, komunikasi boleh, publikasi boleh, tapi jangan kita bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Dulu guru kami al-maghfur lahu, Bapak Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Gontor, itu selalu kami itu didoktrin, diajarkan, diarahkan oleh beliau. Apa kata beliau? Backing kita Allah, backing kita Allah, backing kita Allah. Jadi salah satu amal hati kita adalah kita berharap hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kita masing-masing ini harus punya doa rahasia. Jadi setiap orang itu harus punya ibadah rahasia yang orang lain nggak boleh tahu. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak semua ibadah kita harus kita beritahu orang, nggak boleh, jangan. Apalagi ibadah-ibadah yang sunnah, nggak usah dipamerin, nggak boleh. Kita ngajarkan, iya, harus kita ajarkan, tapi kita jangan sekali-kali mamerin amal-amal kita, jangan. Jadi ibu-ibu, Rasulullah memerintahkan kepada kita, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un falyaf'al. Kalau ada di antara kalian yang bisa, yang mampu, ada amal sunnah yang dia rahasiakan, kerjakan. Jadi amal-amal sunnah kita itu nggak boleh dipamerkan kepada orang lain.
Kalau amal-amal yang umum nggak apa-apa. Umpamanya di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, obrolan mereka itu kalau pagi hari apa obrolan mereka? Ya bukan ditanya tadi malam ente nonton sinetron apa, bukan gitu. Tadi malam ente ada chattingan dengan siapa, bukan. Para sahabat itu kalau pagi hari obrolannya apa? Semalam ente baca Al-Quran berapa banyak? Itu umum. Karena di masyarakat itu umum, masyarakat Madinah. Jadi dulu di masyarakat Madinah itu di dalam satu riwayat dikatakan kalau orang berangkat ke masjid lewati gang itu kedengaran pada baca Al-Quran di rumah-rumah. Begitu. Satu zaman itu tergantung kepada penduduknya, kepada masyarakatnya. Jadi bagaimana satu masyarakat itu tergantung pada zamannya. Dan semakin kemari zaman itu semakin jelek, Ibu. Bukan semakin enak. Tapi zaman itu enak, tenang. Musibah jarang. Nggak gaduh. Sekarang nggak ada tenangnya kita, Ibu. Untuk istiqomah ini, Ibu sekalian, ada dua pondasinya. Pertama, istiqomah hati. Istiqomah hati itu iman kita jaga. Betul-betul tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Takut kita hanya kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah. Ya. Dan kita yakin dengan Allah, dengan pertolongan Allah harus yakin. Ini Ibu, salah satu pondasi dari dua pondasi istiqomah. Dan dijaga hati ini. Dijaga apa? Dijaga kebersihannya. Kebersihan hati. Ya, dulu waktu kita dari ibtidaiyah sudah diajarin an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kebersihan itu bukan hanya kebersihan badan. Bukan hanya kebersihan baju. Memang kita disuruh toharoh. Sebelum sholat disuruh wudhu. Disuruh wudhu dengan sempurna, sebaik-baiknya. Dan kita umat yang toharoh. Umat yang nanti dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ghurran muhajjalin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dibangkitkan dalam keadaan mereka itu bercahaya. Di mana cahaya itu? Bekas air wuduknya. Maka kalau wuduk jangan buru-buru. Maka yang wuduk itu yang sempurna. Sempurna dalam berwuduk bukan berarti boros dengan air. Ini kita orang Indonesia ini boros dengan kalau buka keran nggak tanggung-tanggung. Ya, kalau bukan enggak. Berwuduk itu yang sempurna bukan dengan boros dan membuang-buang air. Ya, apalagi ketika nyuci kaki itu udah nggak dibasuh, disiram doang, kerannya segitu kencangnya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, dan orang yang menjadi pemimpin yang paling nanti bercahaya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapatkan julukan Qaidul Ghurril Muhajjalin. Qaidul Ghurril Muhajjalin, pemimpin orang-orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mereka bercahaya. Nah, Ibu, dalam berwudu jangan sampai luput baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang untuk berwudu tidak harus setiap anggota itu ada doanya. Kalau bisa tidak apa-apa. Dan itu ijtihad ulama. Yang harus dilakukan dalam wudu, sebelum wudu lah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika memulai ucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah yang telah menjadikan air sebagai pensuci, sebagai tahmid kita kepada Allah.
sebagai tahmid kita kepada Allah. Doa wudu secara umum, Allahumma ghfirli dzambi wa wassi'li dari wa barikli fi rizki. Untuk selama wudu itu. Apakah ketika kumur, apakah ketika masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan, kemudian basuh muka dan seterusnya. Itu yang umum. Allahumma ghfirli dzambi wa wassi'li dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ya Allah, maghfirli dzambi, ampuni dosaku. Ampuni dosaku, karena ketika kita berwudu, dengan jatuhnya air wudu berjatuhan dosa-dosa kita. Berjatuhan dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh muka, bersitu bersamaan dengan berjatuhan air dari wajah kita, berjatuhanlah dosa-dosa dari mata kita. Bu, kata Rasulullah, al-ainu tazni, mata itu berzina. Bagaimana zinanya mata? Melihat yang diharamkan. Melihat yang diharamkan. Maka kita supaya jaga mata kita, jangan melihat yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita bersihkan fisik, kita bersihkan hati. Di pondasi yang pertama untuk istiqomah adalah istiqomah hati. Pondasi yang kedua istiqomah lisan. Istiqomah hati, kalau hati kita istiqomah, anggota tubuhnya lain juga akan istiqomah. Sebab pada diri manusia ada segumpal darah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa pada fisik manusia, badan manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, yang lainnya baik. Yang lainnya baik. Maka dirawat, ibu. Rawat hati itu. Pondasi yang kedua adalah istiqomatul lisan. Yaitu istiqomah lisan. Bagaimana istiqomah lisan kita? Jangan terucap apa yang menyebabkan murka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Kalau seseorang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu sodako. Maka kita kadang-kadang terkesan dengan orang, kita kata, oh budi bahasanya enak banget. Ya, budi bahasanya enak banget. Jadi istiqomah lisan, ucapkan yang baik dan basahi lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beristighfar, baca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu amalin afdal, apa amal yang paling afdal? Jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antamuta walisanuka ratbun bidzikrillah. Kamu mati sementara lisanmu basah karena berzikir kepada Allah. Lisan kita ini kita basahi dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah ibadah yang paling murah.
nggak perlu ongkos, nggak perlu biaya, nggak perlu anggaran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa ikhtiar yang kita lakukan supaya kita ini istiqomah? Istiqomah itu tidak mudah. Tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah itu supaya usahakan, dekatkan. Jadi umpamanya kita tidak sampai sasaran, cuma deketin aja, usahain. Pertama, ibu-ibu sekalian, ikhtiar kita dengan banyak berdoa. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Banyak berdoa. Jangan malas berdoa. Dan kalau berdoa harus yakin. Kalau kita berdoa harus yakin, jangan setengah-setengah. Kalau berdoa harus betul-betul yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, berdoalah kalian sementara kalian yakin akan diijabah oleh Allah. Nah, masalah diterimanya kapan dan bagaimana itu urusan Allah. Jangan kita tergesa, udah doa sih nggak kurang, kok belum juga diijabah. Nah, itu bukan urusan kita, jangan campur tangan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diijabah langsung, ya. Bisa ditunda, bisa nanti digantinya di akhirat, bisa juga kebaikan kita itu yang kita minta nggak diberikan oleh Allah, tapi diganti dengan kita diselamatkan dari musibah. Jadi kita nggak usah mikirin bagaimana diijabahnya, bagaimana. Yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada, dan kalau kita mendapatkan kebaikan, oh itu berarti doa saya diterima oleh Allah. Jangan juga jangan ujub di dalam ibadah. Jangan sampai ada rasa atau sikap GR di dalam beribadah. Oh berarti ini doa saya diterima oleh Allah. Tidak. Tapi memang ada hamba-hamba Allah yang mustajab doanya. Ada hamba-hamba Allah yang mustajab doanya. Jadi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita yakin. Doa yang diperbanyak oleh Rasulullah, yang banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Nah, ini yang kita ucapkan ketika kita tasyahud akhir. Doa itu perbanyak, doa itu Rasulullah perbanyak doa ini. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku. Hati ini dibulak-balik oleh Allah. Allah membulak-balik hati kita sebagai ujian dan cobaan. Ini orang istiqomah atau tidak? Kalau ikutin hawa nafsu, tapi kita tidak boleh ikutin hawa nafsu. Yang kita ikutin hati kecil. Yang kita ikutin hati kecil, jangan hawa nafsu. Orang yang bijak mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang cerdik, dia adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman salah satu daripada kalian kecuali hawa nafsunya bisa ditundukkan oleh imannya. Di hawa nafsu justru mengikuti imannya, bukan imannya mengikuti hawa nafsu. Itu yang pertama, jadi banyak berdoa. Yang kedua ibu-ibu sekalian, ya, untuk kita istiqomah kita harus punya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu dicari, ilmu bukan warisan. Ilmu bukan warisan. Ilmu dicari. Ilmu dicari. Cari ilmu harus susah payah, pahit getir. Susah payah. Harus ngalamin tidur bantalnya tangan. Harus ngalamin tidur bantalnya tangan. Susah payah. Nggak bisa ilmu itu didapati dengan rileks, dengan santai-santai, nggak bisa. Ilmu didapati dengan susah payah.
Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan julukan Kalimullah, untuk dapat ilmu 3 saja itu harus capek. Jalan jauh, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Capek dia. Diuji dengan 3 ilmu. Ya, karena dia merasa, oh saya ini udah dapat ilmu, kira-kira ada nggak orang yang lebih alim dari saya? Diujilah, ketemu dengan Khidir. Kata Khidir, kamu nggak akan sabar untuk belajar dengan saya. Ya, saya akan coba sabar. Ditakdirkan 3 kejadian yang semuanya itu Nabi Musa nggak sabar, maka dia berkomentar. Ya, falamma raqiba fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ya Allah, naik kapal, tahu-tahu kapal dibolongin. Ya, kata Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra, kamu melakukan sesuatu yang buruk. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, ternyata memang kamu nggak bisa sabar. Masih dimaafin. Yang kedua, hatta fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an imra. Ya. Yang tadi an-nuqra ya. Nah, yang pertama an-nuqra. Syai'an imra. Yang kedua yaitu dia ketemu seorang anak. Tahu-tahu anaknya kok dibunuh oleh Khidir. Ditanya lagi, engkau melakukan sesuatu yang munkar, kata Nabi Musa. Nah, tinggal ini terakhir, kesempatan terakhir. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqama qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. 3 kejadian ini semuanya dikomentarin sama siapa? Nabi Musa alaihi salam. Padahal kata Khidir, ente diam, jangan ada komentar apa-apa kalau apa yang anak lakukan. Nah, ini Nabi Musa. Apalagi kita ibu-ibu sekalian yang punya keterbatasan, maka harus cari ilmu. Mencari ilmu tidak ada batasan umur. Jangan, udah tua dah, cukup ilmunya dah. Udah lulus PGA dulu. Udah S1, udah S2, udah S3, apalagi S berapa tahu itu. Ilmu menuntut ilmu itu sampai mati. Jadi ilmu yang bermanfaat itu menjadi salah satu untuk kita dapat istiqomah. Kenapa? Ilmu itu cahaya. Dulu di ibtidaiyah kita ada mahfuzat, al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Ilmu itulah cahaya, sementara kebodohan itulah kegelapan. Apalagi ibu di zaman sekarang, bekalin anak ilmu. Kalau kita bekalin anak ilmu, anak kita akan dijaga oleh ilmu. Tapi kalau kita hanya bekalin dengan harta-harta, dia bakal jadi apa? Bakal ludes dan bakal dibudakin. Bakal dibudakin oleh harta. Jadi bekali anak ya, dan yang dibekali adalah ilmu agama dulu. Yang ketiga untuk kita mendapatkan istiqomah, untuk kita istiqomah yang ketiga adalah bergaul dengan orang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akhlaknya, kelakuannya, pengamalannya diantaranya terpengaruh atau dipengaruhi oleh temannya. Kalau ibu temannya orang yang doyan ngaji, insya Allah suka ngaji. Kalau ibu orangnya temannya yang suka ngider mulu nggak karuan, nah begitulah.
Ibu sekalian. Ibu sekalian. Jadi bertemanlah. Jadi teman itu sangat dan pertemanan ibu persahabatan kita dunia akhirat. Dunia akhirat. Dengan siapa nanti hari kiamat kita kumpul tergantung dengan siapa kita bergaul di dunia. Ya. Pernah salah seorang sahabat curhat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sangat cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Tapi kalau saya ukur amal saya dan saya bandingkan dengan amalmu wahai Rasulullah SAW, sayang amal saya nggak ada apa-apanya. Saya bingung nanti gimana nanti di akhirat. Dijawablah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di akhirat akan bersama orang yang dicintainya. Akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka kita harus cinta dengan orang-orang yang ibu, dengan orang yang soleha, yang laki-laki cinta dengan orang-orang yang soleh, dengan teman bergaulnya. Ini yang akan mengistiqomah, supaya kalau kita lupa diingetin, kalau kita benar didukung, dibantu. Begitu pergaulan ibu-ibu sekalian. Jadi jangan hanya ketika enaknya aja sama-sama, ketika susahnya ditinggal. Tidak. Persaudaraan kita betul-betul persaudaraan karena Allah. Karena Allah. Kita berteman karena dia orang baik. Kita berteman karena dia orang solihah. Kita berteman karena dia orang yang rajin ibadah. Kita berteman karena dia orang yang rajin ngaji. Seterusnya. Jadi karena kebaikan. Tidak lebih itu. Bukan, oh dia lebih kaya. Oh dia bisa bantu saya. Oh dia bisa minjemin saya duit. Dan lain sebagainya. Tidak. Jadi dekat dengan seseorang karena apa? Karena yaitu dia sebagai orang yang soleh. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, kita harus selalu ingat bahwa akhir hayat kita adalah tujuan kita akhirat. Dunia ini hanya sementara. Dunia hanya tempat lewat saja. Dunia ini tempat lewat saya. Tempat lewat saja. Akhirat kita bakal di akhirat. Nanti di sanalah dipertanggungjawabkan. Nanti di akhirat. Jadi di alam kubur. Nah, makanya orang-orang yang istiqomah, kata malaikat seperti Allah yang ceritakan di dalam surah Fussilat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kata malaikat, jadi malaikat itu turun kepada orang yang menjelang tutup mata meninggal dunia. Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut dengan apa? Dengan kematian. Dengan apa yang terjadi setelah engkau mati. Jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Keluarga, anak, cucu, harta, pekerjaan, jangan sedih, jangan sedihkan. Nanti Allah yang akan menanggung. Itu untuk orang-orang yang istiqomah. Kata malaikat yang Allah ceritakan dalam surah Fussilat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami adalah penolong kalian dalam kehidupan di dunia. Maka dituntun oleh malaikat, ditunjukkan kita ini kiri kanan ada malaikat. Jadi kalau ibu sekarang datang ke majelis taklim karena dituntun oleh malaikat, digerakkan oleh malaikat hatinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Terus malaikat. Ya. Makanya supaya malaikat itu terus bersama kita, nemenin kita, kerjakan yang wajib. Kerjakan yang baik. Kerjakan yang baik. Apakah itu yang hukumnya wajib, apakah itu hukumnya yang sunnah. Malaikat akan bersama. Termasuk orang yang hadir di majelis taklim. Ini dibersamai oleh malaikat. Maka jaga adab majelis taklim. Nahnu awliyaukum fil hayati wa fil akhirah. Di alam kubur begitu juga.
Dalam kubur ketika seseorang sendirian di tempat yang ini dilapangkan, ya, dilapangkan. Bahkan ketika jenazahnya dibawa, orang yang soleh itu akan punya keistimewaan. Banyak kejadian-kejadian. Saya cerita tentang orang yang sudah wafat, kebaikan orang yang wafat, dan kita memang diperintahkan untuk menceritakan kebaikan orang yang wafat. Jadi ibu sekalian, ya, kita bergaul dengan orang yang baik, dan bahwa yang kita jadikan tujuan adalah akhirat. Kalau kita tujuan kita hidup ini akhirat, yang kita kerjakan lillah, dunia akan maranin tuh. Tapi kalau yang kita kejar dunia, dia semakin lari. Saya ulangin, kalau kita target kita akhirat lillahi ta'ala, yang kita cari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia itu maranin kita. Ini saya pakai bahasa yang gampang aja, yang mudah. Akan datang dunia itu kepada kita dengan ikhtiar. Sudah barang tentu ada ikhtiar, jangan nggak bisa hanya dengan berpangku tangan, tapi akan diberi kemudahan oleh Allah. Tapi kalau kita tujuan finalnya adalah dunia, dia semakin kabur, dia semakin jauh, dia susah payah 24 jam banting tulang, ya, yang akhirnya adalah capek saja. Nah ibu sekalian, ini pada hari ini yang dapat saya sampaikan, Masya Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Yang paling penting itu ibu, amalkan yang baik, yang benar, yang ada dasarnya, amalkan. Karena dasar amal kita ilmu. Ya, orang kalau beramal tanpa dasar ilmu mudah diumbang-ambingkan. Tapi kalau orang yang beramal dengan dasar ilmu, dia istiqomah. Dia punya dasar, dia punya pegangan. Dan orang yang punya ilmu tidak diamalkan, sama aja orang punya pohon nggak ada buahnya. Walaupun sebagus-bagusnya, kalau nggak ada buahnya, kurang manfaatnya. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajta, wala aiban illa azalta, wala dainan illa qadaita, wala maridan illa syafaita, wala mayyitan illa rahimta, wala asiran illa yassarta, wala maqsadan illa ballagta, wala baghiyan illa qata'ta, wala aduwan illa kabatta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salah illa yassartaha wa antana ala qada'iha birahmatika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin.